السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, nikmat diberikan oleh Allah Taala taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ikhwani fid din, azakumullah, pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pembahasan kita masih poin yang ke-82. Pada pekan yang lalu kita bahas poin yang ke-82, ya, berkaitan dengan dakwah, dan sudah saya jelaskan tentang definisi dakwah. Jadi dakwah menjelaskan kepada umat ini tentang arkanul Islam, tentang arkanul iman, tentang masalah tauhid, tentang masalah akidah. Itu yang paling mendasar yang dijelaskan oleh seorang dai. Dan di awal-awal buku ini, dari poin yang pertama dan juga dalam muqaddimahnya sampai poin yang ke-80 menjelaskan tentang berbagai macam masalah yang berkaitan dengan akidah, dengan tauhid, dan juga lawannya tentang syirik. Membahas juga tentang sunnah, dan juga lawan daripada sunnah yaitu bid'ah, dan yang lainnya dibahas dalam buku ini. Setelah diketahui yang demikian, setelah dipelajari, maka dia harus berdakwah, dan dakwah harus dimulai dengan bekal ilmu syar'i. Jadi orang nggak mungkin dia bisa berdakwah tanpa ilmu, dan ayatnya sudah kita bahas, surah Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang mengikuti aku, mengajak kalian kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Ini sudah kita bahas tentang wajibnya seorang dai harus berilmu. Dan metode ilmiah ini dibangun di atas 3 dengan dasar ayat ini. Yang pertama yaitu al-ilmu. Yang kedua dakwah, menuju al-haq, mengajak manusia kepada kebenaran. Yang ketiga teguh dan istiqamah di atas kebenaran. Itu di halaman 619 dari buku Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kita akan bahas ayat dalam surah Al-Fatah di ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan membawa kebenaran, yaitu agama yang hak, liyudhhirahu 'ala dini kullih, agar Allah menampakkan agama ini atau agar dimenangkan agama ini terhadap semua agama. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Di sini disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-huda wa dinil haq. Yang dimaksud dengan al-huda yaitu al-ilmun nafi'. Yang dimaksud dengan al-huda yaitu al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan yang dimaksud dengan dinul haq, agama yang benar, yaitu amal saleh. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan, menjelaskan tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum dan berita yang datang darinya, memerintahkan semua yang bermanfaat untuk hati, ruh dan jasad. Beliau SAW memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mencintainya, berakhlak dengan akhlak yang mulia, beramal saleh, beradab dengan adab yang bermanfaat. Beliau SAW melarang perbuatan syirik, perilaku dan akhlak yang buruk yang berbahaya untuk hati, badan, dunia dan akhirat. Ini dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di dalam kitabnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Saya akan jelaskan tentang apa yang beliau sampaikan ini. Disebutkan di sini bahwa Nabi SAW diutus oleh Allah dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Makanya setiap dai, setiap ustadz, setiap ulama yang mereka berdakwah, mereka harus jelaskan tentang agama Islam ini yang hak. Bahwa satu-satunya agama yang hak adalah agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Ini harus ditegaskan kepada umat supaya mereka faham. Karena Allah menurunkan agama ini yang dibawa oleh para anbiya war rusul, yaitu agama Islam, agar semua manusia masuk ke dalam agama ini. Dan selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Taala. Dengan dasar surah Ali Imran, Allah berfirman, "Inna dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah agama Islam. Juga Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 85, "Wa may yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi agama Islam agama yang hak. Agama yang dapat membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, yang membawa kepada keselamatan, yang membawa kepada keridhaan Allah, yang membawa manusia ke surga. Dengan agama Islam ini manusia akan masuk ke dalam surga. Tanpa Islam tidak akan masuk ke surga. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an di Mekah itu dia banyak berbuat kebaikan, memberikan makan kepada orang-orang yang susah, menolong orang, membantu anak-anak yatim. Apakah bermanfaat?" Kata Nabi SAW, tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia belum masuk dalam agama Islam. Jadi orang
kafir yang berbuat kebaikan apa saja, kebaikan itu dibalas di dunia, tapi di akhirat dia menjadi debu yang berterbangan, nggak dapat apa-apa. Maka yang membawa manusia masuk ke dalam agama, yang membawa manusia masuk ke dalam surga, ya agama Islam ini. Makanya ketika dia tidak masuk dalam agama Islam, kekal dalam neraka selama-lamanya. Seperti pamannya Nabi, Abu Talib. Nabi sudah dakwahkan untuk masuk dalam agama Islam, tapi dia tidak mau masuk dalam agama Islam, tetap dalam kekafiran. Maka dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan Nabi mohon kepada Allah agar diringankan siksanya, dibakar kakinya, otaknya mendidih selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Makanya kita harus jelaskan tentang agama Islam ini agama yang hak. Kemudian yang juga harus dijelaskan kepada umat ini yaitu tentang ilmu yang bermanfaat. Seorang muslim dan seorang muslimah wajib menuntut ilmu syar'i dengan dasar hadis Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Kalau disebut ke muslim, termasuk muslimah. Dan ilmu yang bermanfaat ini yang kita minta setiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu yang tiap hari kita minta. Sesudah selesai salat subuh, kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Ilmu yang bermanfaat ini ilmu yang datang dari Rasulullah SAW. Ilmu yang bermanfaat yaitu yang datang dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Itu ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat ini mesti membuahkan rasa takut. Yang harus diingat bahwa ketika kita nuntut ilmu ini harus membuahkan rasa takut kepada Allah, kecintaan kepada Allah, mengharap kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu membuahkan kita mengamalkan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh para ulama salaf, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu takut kepada Allah. Jadi seorang dai harus punya bekal ilmu. Dan ilmu ini bagaimana ditakut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman di dalam surah Fatir tentang para ulama di ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu para ulama. Dia betul-betul takut kepada Allah. Makanya dia wajib untuk menjelaskan kepada umat ini kebenaran. Enggak boleh disembunyikan. Wajib menjelaskan kepada umat kebenaran dan enggak boleh dia sembunyikan. Yang pertama kali dia harus jelaskan tentang tauhid kepada umat ini. Dan harus jelaskan tentang syirik. Jelaskan tentang sunnah. Jelaskan tentang bid'ah. Jelaskan tentang bagaimana taat kepada Allah. Dan jelaskan juga bagaimana perbuatan dosa dan maksiat dan akibatnya perbuatan dosa dan maksiat. Harus jelaskan. Enggak boleh dibiarkan. Jadi ilmu yang bermanfaat itu yang dapat mendekatkan manusia kepada Allah dan menolong dia untuk mencapai keridhaannya. Itu ilmu yang bermanfaat. Dikatakan oleh Imam Ibn Hazm di dalam kitabnya yaitu Al-Akhlaq was Siyar, kata beliau, ajalul ulumi ma qarrabaka min khaliqika ta'ala wa ma'anaka 'ala al-wusuli ila ridahu. Kata Imam Ibn Hazm rahimahullah, ajalul ulumi ma qarrabaka min khaliqika ta'ala wa ma'anaka 'ala al-wusuli ila ridah. Kata Ibn Hazm rahimahullah, ilmu yang paling mulia yang kita tuntut, yang kita cari, yang kita pelajari, yaitu ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Ilmu yang paling bermanfaat itu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, dan dapat menolong kita untuk sampai kepada keridhaan Allah. Jadi kata Ibnu Hazm, ilmu yang bermanfaat apa yang mendekatkan engkau kepada pencipta engkau yaitu Allah Ta'ala, dan dapat menolong engkau untuk sampai kepada keridhaan Allah. Ini ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, amal saleh, al-huda wa dinul haq, agama yang hak. Kalau kita sudah menuntut ilmu syar'i, ya kita harus mengamalkan ilmu ini.
Karena ilmu ini untuk diamalkan, bukan untuk koleksi ilmu, diamalkan. Maka seorang dai dia menjadi contoh seperti yang sudah saya sebutkan di surah Fussilat ayat 33 di halaman 618, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya melainkan orang yang menyeru manusia ke jalan Allah, mengajak manusia ke jalan Allah, dan dia mengerjakan amal soleh. Jadi seorang dai ini dia di samping dia berdakwah, dia juga melakukan amal soleh, dan dia berkata kami orang-orang Islam. Jadi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dan ini dilakukan Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya, mengajarkan ilmu ini. Dan Nabi mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, terus diberikan wahyu sampai akhir hayatnya. Kemudian Nabi terus melakukan amal soleh sampai akhir hayatnya. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Jadi Nabi menjelaskan kepada umat ini yang mana yang benar, yang mana yang batil. Harus kita jelaskan. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Enggak boleh disembunyikan. Jelaskan kepada umat ini yang hak itu hak, yang batil itu batil. Terutama berkaitan tentang tauhid. Jelaskan kepada umat yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik. Jelaskan kepada umat. Itu yang paling asas, yang paling mendasar. Bagaimana umat beribadah kepada Allah dengan benar. Karena Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Jelaskan kepada umat ini bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar. Dan enggak ada arti ibadah yang benar kecuali tauhid. Artinya enggak mungkin dia beribadah kepada Allah dengan benar kecuali dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah dengan tauhid yang benar, dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Kemudian menjelaskan tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Kita jelaskan tentang nama-nama Allah SWT. Walillahil asma'ul husna fad'u biha. Bagi Allah semua nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Bahwa Allah mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi, dan juga perbuatan-perbuatan yang Allah berbuat menurut apa yang Allah kehendaki. Dan semua perbuatan Allah ini adalah adil. Kemudian hukum-hukumnya juga demikian. Hukum-hukumnya, semua berita yang datang Allah itu benar, dan semua hukumnya itu juga adil. Dan berita yang datang darinya enggak boleh kita tolak. Kita wajib membenarkan semuanya. Apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan disabdakan oleh Rasulullah SAW, kita wajib membenarkan. Enggak boleh kita mengingkari. Kemudian memerintahkan semua yang bermanfaat untuk hati dan ruh dan jasad. Artinya Nabi SAW ketika berdakwah menjelaskan kepada umat tentang Al-Quran, tentang sunnah ini yang bermanfaat buat hati, ruh dan jasad. Yang pertama kali kalau kita mau bahas tentang tauhid, karena tauhid ini bermanfaat buat hati, bermanfaat buat ruh, bermanfaat buat jasad. Makanya orang yang hatinya bertauhid kepada Allah, yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, yang dia meyakini bahwa Allah satu-satunya ilah yang wajib diibadahi, maka dia adalah orang yang paling bahagia. Hatinya hidup. Al-Imam Ibnu Qayyim membagi hati itu menjadi 3. Hati yang sehat, yaitu hati yang hidup. Yang kedua hati yang mati. Yang ketiga hati yang sakit. Hati yang hidup ini yaitu hati yang berisi dengan tauhid kepada Allah SWT, yang memahami tentang Quran dan Sunnah dan dia mengamalkannya. Sebab di antara tugas dakwah Nabi Muhammad SAW membersihkan hati. Ketika Allah menyebutkan tentang nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada umat Islam ini, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karunia yang paling besar, nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada umat Islam, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan tugasnya Nabi membersihkan hati manusia. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 164. Kita melihat bahwa Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW
tugasnya membersihkan hati manusia. Dan diutus Nabi merupakan nikmat yang paling besar. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah memberikan karunia yang sangat besar kepada kaum mukminin. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka, dari jenis manusia. Yatlu 'alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan membersihkan hati mereka. Tugas dakwah ini membersihkan hati manusia di antaranya. Di samping mengajarkan Quran dan Sunnah, membersihkan hati manusia. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran wal hikmah yaitu As-Sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan sesungguhnya mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah yang pertama membersihkan hati manusia, kemudian yang kedua mengajarkan Al-Quran, yang ketiga mengajarkan Sunnah. Jadi harus diperhatikan bahwa seorang dai di samping dia mendakwakan kebenaran kepada umat ini, maka dia harus berusaha bagaimana membersihkan hati manusia. Tentunya juga dia harus membersihkan hati dia. Dibersihkan hati manusia dari berbagai macam bentuk kesyirikan, dari riya, dari kesombongan, dari syirik, kemudian juga dari ingin atau senang untuk dipuji dan disanjung oleh manusia, tamak kepada dunia, ingin menjadi ingin jadi berkuasa atau yang lainnya, atau sifat-sifat yang lain, sifat bakhil, sifat penakut, sifat yang lainnya yang ada dalam hati manusia. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus untuk membersihkan ini. Makanya kita harus berusaha dalam kita mengaji, nuntut ilmu ini, kita harus membersihkan hati kita. Dan juga jangan tinggal berdoa kepada Allah. Antum hafalkan doa yang Nabi berlindung kepada Allah dari semua sifat yang jelek, dan minta kepada Allah agar dibersihkan hatinya, dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk. Antum hafalkan doa itu, ada dalam buku doa dan wirid. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya, Nabi berlindung pada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ini dihafalkan nanti. Nabi berlindung pada Allah dari, aku berlindung pada Engkau ya Allah dari sifat lemah, dari sifat malas, dari sifat pengecut, dari sifat bakhil, dari umur pikun, dan dari azab kubur. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya. Bersihkan hatiku ya Allah, karena Engkau lah yang dapat membersihkannya. Engkau lah penolongnya, Engkau lah pelindungnya. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Untuk menghafalkan hadis ini sahih riwayat Muslim dan Nasa'i. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada umat semua yang bermanfaat buat hati, buat ruh, dan buat jasad. Makanya ketika kita mengaji, nuntut ilmu, dan juga berdakwah, kita harus selalu membersihkan hati kita dari semua sifat, apakah itu sifat sombong, sifat angkuh, sifat riya, sifat ingin dipuji oleh manusia, sifat tamak, sifat ingin mengharapkan dunia atau yang lainnya. Nggak boleh. Bersihkan hati kita. Beliau SAW memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah. Di dalam dakwah ini mengajak manusia untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, bukan karena manusia, tapi karena Allah. Mencintai Allah. Kita harus beribadah bagaimana kita mencintai Allah SWT. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa rukun ibadah itu ada 3 rukun ibadah. Yang pertama kecintaan kepada Allah, al-mahabbah. Yang kedua al-khauf. Yang ketiga ar-raja. Rukun dari ibadah itu 3. Yang pertama al-mahabbah, yaitu kecintaan.
Yang kedua al-khauf, takut kepada Allah. Yang ketiga ar-raja, yaitu mengharap kepada Allah. Adapun syarat ibadah dua, yaitu ikhlas dan ittiba. Syarat ibadah dua, ikhlas dan ittiba. Syarat dalam ibadah kepada Allah dua, ikhlas dan ittiba. Adapun rukun ibadah tiga, yaitu kecintaan, takut kepada Allah, cintaan kepada Allah, takut kepada Allah, dan juga mengharap kepada Allah. Kemudian Nabi juga SAW mengajarkan kepada manusia akhlak yang mulia. Di dalam dakwah diajarkan akhlak, diajarkan adab. Ini penting. Bagaimana akhlak kepada Allah SWT, akhlak kepada Rasulullah SAW, akhlak kepada para sahabat, akhlak kepada ulama ahlu sunnah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada masyarakat, akhlak juga kepada bergaul kita dengan orang kafir. Itu juga ada adabnya. Bagaimana akhlak menurut syariat Islam itu. Begitu juga kepada yang lainnya, kepada binatang dan yang lainnya. Itu diajarkan adabnya semuanya dalam Islam. Lengkap agama Islam ini, sempurna semua agama Islam. Semua diajarkan. Semua adab ini penting, akhlak ini penting. Sebab enggak ada yang paling besar timbangannya di hari kiamat setelah tauhid kepada Allah melainkan akhlak yang mulia. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Ma syai'un athqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan wa innallaha la yubghidul fahishal badhi." Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya di hari kiamat melainkan akhlak yang mulia. Enggak ada sesuatu yang paling berat timbangannya di hari kiamat, artinya timbangan kebaikan, melainkan akhlak yang mulia. Dan sungguhnya Allah membenci orang yang fahish dan badhi, orang yang keji, orang yang kotor mulutnya. Itu enggak disenangi oleh Allah Taala. Allah benci kepada mereka. Orang yang berkata keji dan juga orang yang mulutnya kotor. Jadi akhlak yang mulia ini harus diajarkan terus, adabnya harus diajarkan. Terutama para penuntut ilmu syar'i ini harus punya adab. Begitu juga para dai-nya beradab dengan adab yang mulia, adab talibul ilm. Dan itu dibahas oleh para ulama tentang adab-adab talibul ilm dalam kitab-kitab mereka. Dibahas sejak zaman dahulu sudah dibahas ini tentang adab talibul ilm. Dan antum harus baca itu. Bagaimana adab dan akhlak penuntut ilmu. Kemudian Nabi juga mengajarkan amal yang saleh. Dan ini tentang akhlak yang mulia. Allah menyebutkan dalam Al-Quran pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad SAW berada di atas akhlak yang mulia. Dipuji. Bahkan Nabi SAW dalam berdakwah mengatakan bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Makanya penting dalam kita menuntut ilmu, dalam kita mengaji, dalam berdakwah, ini harus diingatkan tentang masalah akhlak. Karena banyak orang juga ketika dia menuntut ilmu nggak punya akhlak. Dia sebagai dai juga kadang-kadang nggak punya adab. Maka harus diajarkan. Dan harus baca kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang adab. Anda bisa baca juga bukunya Ibnu Jama'ah. Ya, tentang Tazkiratul Sami' itu yang menjelaskan tentang adab talibul ilm dan juga tentang adab guru dalam mengajar. Begitu juga buku-buku yang lain banyak sekali. Syekh Bakar Abu Zaid juga menulis kitab Hilyah Talibul Ilm. Hilyah Talibul Ilm tentang hiasan penuntut ilmu itu, adab penuntut ilmu. Kemudian juga Nabi SAW diutus oleh Allah untuk menganjurkan manusia melakukan amal-amal saleh, beradab dengan adab yang bermanfaat. Karena tujuan dari kita menuntut ilmu ini untuk beramal dan juga beradab dengan adab yang bermanfaat. Dan Nabi SAW juga melarang manusia dari perbuatan syirik. Ini harus kita contoh. Para dai ini harus terus mengingatkan manusia jangan sampai manusia jatuh dalam perbuatan syirik. Enggak boleh disembunyikan. Yang jelas-jelas syirik harus jelaskan kepada umat. Orang minta ke kubur-kubur, orang ke dukun, pasang jimat, percaya pada hari sial, bulan sial. Ini syirik semuanya. Harus dijelaskan kepada umat. Enggak boleh disembunyikan. Dan ini harus ribuan kali dijelaskan kepada umat tentang kesyirikan yang masih ada di masyarakat.
yang mereka masih meminta atau beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ini syirik. Syirik itu menghapuskan amal mereka. Kesian umat ini. Kalau para dai nggak menjelaskan kepada umat tentang tauhid dan syirik, kesian umat ini. Dan saya sudah sampaikan pada pekan yang lalu bahwa di antara ciri Nabi Muhammad SAW yang Allah sebut dalam Al-Quran, bahwa bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat kasih dan sayang kepada umatnya. Bentuk kasih dan sayang Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam ini, Nabi jelaskan yang mana tauhid, yang mana syirik, yang mana sunnah, yang mana bid'ah. Nabi jelaskan. Jelaskan. Nggak boleh disembunyikan. Itu bentuk kasih sayang. Kalau nggak dijelaskan tentang syirik dan bahaya kesyirikan, ya umat ini akan terus berbuat syirik sampai matinya. Kalau terus berbuat syirik sampai matinya, meskipun dia sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, tapi dia berbuat syirik, akan dihapuskan amal-amalnya. Jangankan untuk kita, hatta Nabi Muhammad SAW, Allah firmankan dalam surah Az-Zumar di ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW di surah Az-Zumar surah 39 ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Kalau syirik menghapuskan seluruh amal. Makanya harus diperhatikan, harus jelaskan kepada umat dan larang mereka dari berbuat syirik. Dan larang mereka juga dari perilaku dan akhlak yang buruk, yang berbahaya bagi hati, badan, dunia dan akhirat. Semua kesyirikan berbahaya. Semua kesyirikan merusak. Semua bid'ah juga demikian, berbahaya untuk hati, badan, dunia akhirat. Jadi yang berbahaya buat hati manusia, yang pertama syirik, yang kedua bid'ah, yang ketiga maksiat. Ini semuanya berbahaya. Maka yang bermanfaat buat hati apa? Yang bermanfaat buat hati tauhid. Yang bermanfaat buat hati yaitu sunnah. Yang bermanfaat buat hati yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini bermanfaat buat hati. Yang berbahaya buat hati yaitu kesyirikan. Kemudian bid'ah, berbahaya buat hati. Dan juga yang ketiga adalah maksiat. Ini bisa antum lihat dalam bukunya Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya. Sekarang kita lanjutkan. Ini dakwanya Nabi, Allah utus demikian. Jadi kita harus tahu Nabi diutus oleh Allah untuk menjelaskan tentang ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Makanya kalau umat Islam ini menuntut ilmu, semua umat Islam menuntut ilmu, yaitu ilmu syar'i, Quran dan Sunnah al-Fahmi salaf, dan mereka mengamalkan amal saleh umat Islam ini, maka Allah berikan kejayaan bagi umat Islam ini. Diangkat ini agama di atas seluruh agama, dimenangkan oleh Allah di atas seluruh agama. Tapi sayangnya umat Islam tidak nuntut ilmu. Sedikit yang talabul ilmi, nuntut ilmu sedikit. Yang kebanyakan gak nuntut ilmu. Paling yang nuntut ilmu cuma ratusan orang aja yang hadir di pengajian. Tapi yang jutaan gak nuntut ilmu, kaum muslimin. Umat Islam jutaan gak nuntut ilmu. Begitu juga yang melakukan amal saleh cuma sedikit. Yang banyak tidak melakukan amal-amal saleh. Yang bertauhid kepada Allah juga sedikit. Yang berbuat syirik banyak, jutaan yang berbuat syirik. Yang berbuat bid'ah juga jutaan orang berbuat bid'ah. Makanya Allah belum angkat agama ini di atas seluruh agama. Umat Islam enggak diberikan kejayaan karena apa? Mereka telah menyalahi sunnah-sunnah Rasulnya SAW. Makanya Nabi bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, kata Nabi SAW, wa ju'ina dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri. Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi perintahku. Kata Rasulullah, dijadikan kehinaan bagi umat Islam ini dan kerendahan bagi umat Islam, bagi orang-orang yang menyalahi perintahku, perintah Nabi Muhammad SAW. Karena kebanyakan umat Islam menyalahi perintah Nabi Muhammad SAW, sehingga diberikan kehinaan dan kerendahan. Kalau mereka ingin kembali lagi untuk jaya, ya mereka kembali kepada agama. Dalam hadis yang lain dalam riwayat Abu Daud juga Nabi bersabda ketika menjelaskan tentang umat Islam ini sudah sibuk dengan dunia, sudah sibuk dengan riba dan segala macam, Nabi menyebutkan sallallahu alaikum dzullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Di akhir hadis itu Nabi sebutkan Allah akan memberikan kepada kalian kehinaan, menguasakan kepada kalian kehinaan sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi orang kalau sudah berjual beli dengan riba, sudah sibuk dengan dunia, sudah tamak kepada dunia, maka Allah berikan kehinaan dan manusia meninggalkan jihad, kata Nabi.
Nabi menjelaskan bahwa mereka sudah meninggalkan idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dzullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Kata Nabi, apabila kalian sudah berjual beli dengan riba dan kalian sudah memegang buntut-buntut sapi, sudah sibuk dengan dunia, wa raditum biz zar', dan kalian sudah mencintai tanaman, wa taraktumul jihad, ini semua berkaitan dengan kecintaan manusia kepada dunia, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dzullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan menguasakan kepada kalian kehinaan dan Allah enggak akan cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini di awal-awal juga saya sebutkan ini. Artinya di awal-awal buku ini saya sebutkan tentang hadis itu. Allah akan memberikan kehinaan kepada umat Islam sampai mereka kembali kepada agama mereka. Jadi umat ini akan tetap dalam kehinaan sampai umat Islam ini kembali kepada agama Islam yang hak. Kalau mereka kembali kepada agama Islam yang hak, maka Allah SWT akan memberikan kemuliaan kepada umat Islam. Jadi ini harus diperhatikan bahwa umat Islam diberikan oleh Allah kehinaan sampai mereka kembali kepada agama mereka. Sekarang kita lanjutkan. Yang B, Ahlu Sunnah berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Ahlu Sunnah berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Ya, harus kita paham dulu tentang hikmah. Jadi hikmah itu disebutkan dengan as-sunnah. Hikmah juga disebutkan dengan definisinya oleh para ulama. Ada beberapa definisi tentang makna al-hikmah. Di bawah saya sebutkan di footnote itu ada, tapi ada juga yang lebih lengkap dari itu. Di footnote ada penjelasan tentang makna hikmah. Hikmah itu kalau di buku ini disebutkan al-isabah fil aqwali wal af'ali wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi. Hikmah itu untuk melihat di halaman 620 di bawah. Hikmah itu al-isabah fil aqwali wal af'ali wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi. Benar dalam berkata dan berbuat dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu tentang al-hikmah. Ada juga yang menyebutkan tentang al-hikmah, makna al-hikmah. Sebab makna al-hikmah ini banyak, ya. Kesimpulannya demikian. Kalau kita lihat tentang makna al-hikmah itu disebutkan oleh para ulama, maknanya ada yang menyebutkan tentang makna al-hikmah itu al-adl, keadilan, maknanya ilmu, maknanya kenabian, maknanya Quran, maknanya Injil dan yang lainnya. Makna dari al-hikmah. Ada juga mengatakan al-hikmah isabatul haq bil ilmi wal aql. Benarnya artinya tepat dalam kebenaran dengan ilmu dan akal. Tapi ada juga memberikan definisi seperti tadi, tapi lebih lengkap di sini, al-isabatu fil aqwali wal af'ali wal iradati wal i'tiqadi wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi. Jadi yang dikatakan al-hikmah itu al-isabatu fil aqwali wal af'ali wal iradati wal i'tiqadi wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi. Jadi yang dikatakan al-hikmah itu yaitu benar dalam berkata, benar dalam berbuat, benar dalam keinginan, benar dalam keyakinan. Yang di sini enggak ada, di buku ini enggak ada. Benar dalam perbuatan, benar dalam perkataan, benar dalam perbuatan, benar dalam keinginan, dalam niat. Niatnya harus benar. Benar juga dalam i'tiqad, dalam keyakinan. Dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu yang dikatakan dengan al-hikmah. Al-hikmah yang dibawakan oleh Syekh Said atau Syekh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Hikmah fi Da'wati ila Allah. Al-hikmah dalam dakwah. Jadi hikmah kita harus lihat sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah. Itu hikmah. Jadi banyak orang mengatakan kalau dakwah
Memulai dengan tauhid tidak hikmah. Dari mana? Justru ini hikmah. Memulai dakwah dengan tauhid itu hikmah. Memulai dakwah menjelaskan kepada umat ini tentang pentingnya tauhid, manfaatnya tauhid, dan bagaimana mereka beribadah kepada Allah dengan benar, itu hikmah. Justru tidak hikmah kalau dia menyampaikan dakwah yang lain selain dari tauhid, itu tidak hikmah. Karena apa? Bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Bertentangan. Itu tidak hikmah. Meskipun orang katakan itu hikmah, tapi tidak hikmah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadil billati ahsan inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Rabbmu, ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan debatlah atau bantahlah mereka dengan cara yang baik. Dan sungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Allah lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Kita tugasnya sebagai dai mengajak dengan hikmah, artinya dengan dasar Quran dan sunnah, sesuai dengan contoh Nabi dalam dakwah itu, dengan hikmah. Wal mau'izatul hasanah, dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi secara umum dakwah ini dengan hikmah. Kemudian yang kedua, nasihati umat ini dengan baik. Yang ketiga, kalau ada yang menentang, membantah, maka kita bantah mereka dengan cara yang lebih baik. Billati hiya ahsan. Kemudian Allah sebutkan di sini, inna rabbaka wa'alamu biman dhalla an sabilihi. Sesungguhnya Allah mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, wa wa'alamu bil muhtadin. Dan Allah mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Berarti dalam dakwah itu, dari yang kita dakwakan kepada manusia, ada yang dapat petunjuk, ada yang sesat. Allah menyebutkan demikian. Seperti juga Allah sebutkan yang sudah kita bahas juga, Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Setelah itu ayatnya, faminhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Allah menyebutkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Faminhum man hadallaha wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Jadi Allah menyebutkan, sungguh kami tahu pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya hendaklah mentauhidkan Allah, menjauhkan taghut. Di antara mereka ada yang dapat petunjuk, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Maka dalam dakwah ini nggak mungkin kita semua orang dapat petunjuk, nggak mungkin. Itu yang harus kita ingat dalam dakwah. Kita tetap berusaha berdakwah, menyampaikan tauhid kepada umat, menjelaskan tentang bahaya syirik, menjelaskan tentang sunnah, tentang bahaya bid'ah, mengajak mereka kepada ketaatan, menjauhkan mereka dari maksiat. Jelaskan kepada umat. Adapun masalah hidayah, hidayah tangan siapa? Allah SWT. Di tangan Allah. Ada yang dapat petunjuk, ada yang tetap dalam kesesatan. Jadi jangan kita mempunyai berpikir, oh kita punya cara yang baru dalam dakwah supaya dapat petunjuk. Ini sesat nantinya. Sampaikan aja tentang tauhid kepada umat. Jangan pakai cara-cara yang baru dengan dakwah itu yang menyimpang dari manhaj salaf. Enggak boleh. Dakwah, sampaikan kepada umat tentang tauhid. Jelaskan kepada umat yang asas tauhid. Bukan dakwah dengan yang sunat-sunat dulu, bukan. Yang wajib, yang paling wajib apa? Dari semua yang wajib, yang paling wajib apa? Tauhid kepada Allah. Itu jelaskan. Adapun orang dapat hidayah, bukan urusan kita. Adapun orang itu sesat, bukan urusan kita. Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan petunjuk siapa yang. Makanya Anda melihat ketika berbicara tentang dakwah di dua ayat ini pertama surah An-Nahl ini, ya. Di ayat 125. Kemudian di An-Nahl juga di ayat 36. Allah sebutkan tentang apa? Setelah dakwah Allah sebutkan apa? Tentang petunjuk dan kesesatan. Perhatikan itu. Setelah kita mengajak orang, mendakwakan orang, setelah itu Allah sebutkan apa? Tentang petunjuk dan kesesatan. Perhatikan itu. Kadang-kadang kita merasa bahwa dengan dakwah kita orang dapat hidayah. Tidak, Allah yang memberikan hidayah. Tapi kita memang sebagai perantara menyampaikan dengan cara yang baik. Tapi yang memberikan hidayah Allah. Sebaik apapun dakwah kita, kalau Allah nggak berikan petunjuk, bisa nggak orang itu dapat hidayah? Nggak bisa. Orang yang paling baik dalam mendakwakan dakwah Islam ini Nabi Muhammad SAW.
Yang paling baik dari semua dai seluruh dunia ini, yang paling baik Nabi Muhammad dalam berdakwah. Nggak ada yang lain. Udah. Tapi bagaimana Nabi mendakwakan pamannya Abu Thalib? Luar biasa Nabi dakwakan dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling hikmah Nabi dakwakan. Masuk Islam atau tidak? Tidak. Karena hidayah di mana? Di tangan Allah. Itu harus ingat itu. Kadang-kadang kita merubah-rubah cara dakwah seolah-olah kita yang punya petunjuk. Kita nggak punya petunjuk. Yang punya petunjuk Allah SWT yang memberikan hidayah. Kita hanya menyampaikan kepada manusia dan sampaikan sesuai dengan sunnah. Sampaikan tauhid kepada mereka. Sampaikan tauhid. Ini asas. Jelaskan tentang bahaya kesyirikan. Ini di ayat 125 Allah menyebutkan setelah hidayah itu setelah kita mendakwakan dakwah tauhid, kemudian Allah sebutkan Allah tahu siapa yang sesat dan Allah tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Sama seperti di surah An-Nahl juga ayat 36. Yang sudah sering saya sampaikan ayatnya di surah An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya hendaklah beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. Di antara mereka yang dapat petunjuk, di antara mereka yang tetap dalam kesesatan, maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan. Jadi di sini Allah sebutkan tentang hidayah setelah dakwah. Allah sebutkan juga tentang kesesatan setelah dakwah. Jadi ada orang yang sesat, ada orang yang dapat petunjuk. Jadi ini harus kita perhatikan. Jadi kalau kita dakwah sudah dengan jalan yang hak, ada orang yang sesat, bukan salah kita. Kita berdakwah, jangan disalahkan. Tapi juga jangan pakai cara-cara yang lain yang menentang atau yang menyimpang. Saya akan sebutkan tentang penjelasan dari ayat ini. Ayat yang mulia ini adalah asas yang mengajarkan jalan menuju kepada Allah dan jalan berdakwah kepada para dai. Jadi jalan dalam berdakwah. Jadi dai ini harus tahu bagaimana berdakwah. Karena sungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada para hambanya melalui kitabnya yang Allah turunkan dan dengan penjelasan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang dalamnya terdapat penerangan untuk akal mereka, kesucian jiwa dan kelurusan perbuatan mereka. Jadi dakwah yang kita dakwakan kepada umat ini mesti membawa kepada apa? Pencerahan kepada akal mereka, membawa kepada kesucian jiwa mereka dan juga membawa kepada kelurusan perbuatan mereka dengan dakwah ini. Allah SWT telah menamakan syariat itu dengan sabil. Ud'u ila sabili rabbika. Perhatikan ayat ini. Ud'u ila sabili rabbika. Allah menyebutkan dengan kalimat syariat, dengan kata sabil jalan, supaya mereka tetap konsisten dalam seluruh fase perjalanan di kehidupan ini, agar dapat mengantarkan mereka kepada puncak yang dituju, yaitu kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Ingat, dalam dakwah ini kita mengajak manusia agar manusia masuk ke dalam sorga. Maka ingat, dakwah para nabi SAW, dakwahnya para anbiya wa rasul alaihi wassalam, dan juga dakwahnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada mereka, mengingatkan mereka terus tentang sorga dan menjelaskan kepada mereka kalau mereka tidak taat neraka. Terus dalam dakwah. Dan Allah sebutkan dalam banyak ayat Al-Quran tentang itu. Jadi harus sering diingatkan tuh, tentang sorga dan diingatkan kepada mereka tentang neraka. Dan Allah merangkaikan kalimat sabil dengan dirinya. Kalimat sabil jalan dengan dirinya. Ud'u ila sabili rabbika. Sabili rabbika. Jadi Allah merangkaikan kalimat sabil dengan dirinya, dengan zat Allah, sabili rabbika, supaya para hamba tahu bahwa Allah lah yang telah membuat jalan dakwah ini, Allah yang buat, dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat mengantarkan menuju keridhaan Allah selain dari jalan Allah. Enggak ada jalan yang lain kecuali jalan yang Allah sudah buat, jalan ini. Itu jalan dakwah yang telah Allah perintahkan kepada para nabinya dan para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Bahwa para nabi dan para rasul ketika mereka diutus, mereka pertama kali mendakwakan dakwah apa? Tauhid. Perhatikan itu. Semua nabi dan rasul memulai dakwah dengan tauhid. Ayat di atas pada asalnya merupakan firman Allah Ta'ala yang ditujukan kepada nabi pilihannya Muhammad SAW. Dalam ayat tersebut Allah merintahkan nabinya untuk berdakwah menuju jalan Rabbnya
Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah al-amin yang dapat dipercaya dan al-ma'sum yang terjaga dari dosa, sehingga tidaklah beliau meninggalkan sesuatu di antara jalan Rabbnya kecuali beliau SAW telah mendakwakannya. Dengan demikian kita tahu bahwa apa saja yang tidak diserukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka hal itu bukanlah termasuk jalan Allah SWT. Sehingga dengan ini dan banyak lagi yang semisalnya, kita mendapatkan petunjuk tentang perbedaan antara al-haq dengan al-batil, petunjuk dengan kesesatan, serta antara dai-dai Allah dan dai-dai syaitan. Perhatikan di sini. Ini saya nukil dari perkataan seorang syekh yang dia sudah berdakwah puluhan tahun. Beliau menjelaskan di sini, saya sebutkan dulu bahasa Arabnya baru saya bacakan lagi. Di sini dijelaskan, kata beliau begini. Jadi kata Syekh Al-Allamah Abdul Hamid bin Badiz, seorang ulama dari Aljazair, kata beliau, wa hadhil ayatul karimatu hiya al-asas fi ta'lim ad-du'a tariqahu min Allah wa sabila fi ad-da'wah fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qad syara'a li ibadihi bima anzala min kitabi wa ma kana min bayani rasulih ma fi istinaratu uqulihim wa zaka'u nufusihim wa istiqamatu amalihim wa sammau sabilan yaltazimu fi jami' marahil sayrihim fi hadhihi al-hayati liyufdiya bihim ila al-ghayati al-maqsuda wa hiya as-sa'adatu al-abadiyatu fi al-hayati al-ukhra wa adafa ila nafsihi liya'lamu annahu huwa wada'ahu wa annahu la shay'a yusilu ila ridwanihi siwahu. Wal ayatu fi asliha khitabun min Allah tabaraka wa ta'ala nabiyhi wa mustafahu sallallahu alaihi wasallam, wa fiha amara Allah nabiyahu ay yad'uwa ila sabil rabbih wa huwa al-aminul ma'sum fama taraka shay'an min sabil rabbih illa da'a ilayhi fa'arafna bihadha anna ma lam yad'u ilayhi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam falaysa min sabil rabbi jalla jalaluhu فاهتدينا بهذا وأمثال كثير إلى الفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال ودعاة الله ودعاة الشيطان. فمن دعا إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من دعاة الله يدعو إلى الحق والهدى، ومن دعا إلى ما لم يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم فهو من دعاة الشيطان يدعو إلى الباطل والضلال. فالمسلم المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يألو جهدا في الدعوة إلى كل ما عرف من سبيل ربه، وبقيام كل واحد من المسلمين بهذه الدعوة بما استطاع تتضح السبيل للسالكين ويعم العلم بها عند المسلمين ويخلو سبل الباطل عن دعاتها من الشياطين. Ayat ini pada asalnya, untuk melihat terjemahnya di halaman 621, 620, 621. Ayat ini pada asalnya merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada nabi pilihannya. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk berdakwah menuju jalan Rabbnya, dan beliau adalah al-amin yang dapat dipercaya dan al-ma'sum yang terjaga dari dosa, sehingga tidaklah beliau meninggalkan sesuatu di antara jalan Rabbnya kecuali beliau telah mendakwakannya. Dengan demikian kita tahu bahwa apa saja yang tidak diserukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu bukanlah termasuk jalan Allah. Sehingga dengan ini dan banyak lagi yang semisalnya, kita mendapatkan petunjuk tentang perbedaan antara kebenaran al-haq dengan yang batil, petunjuk dengan kesesatan, serta antara dai-dai Allah dan dai-dai syaitan. Jadi Syekh menamakan dengan Syekh Abdul Hamid bin Badiz menamakan dengan dai-dai Allah dan dai-dai syaitan. Maka barang siapa yang menyeru kepada apa yang diserukan oleh Rasulullah SAW, berarti ia termasuk dai-dai Allah yang menyeru kepada al-haq dan hidayah. Dan barang siapa yang menyeru kepada apa yang tidak diserukan oleh Rasulullah SAW, maka ia termasuk dai-dai syaitan yang menyeru kepada kebatilan dan kesesatan. Oleh karena itu, seorang muslim yang mengikuti Rasulullah SAW akan mengerahkan segenap kemampuannya untuk mendakwakan setiap yang dia ketahui dari jalan Rabbnya. Jika setiap individu dari kalangan kaum muslimin menjalankan dakwah ini sesuai dengan kemampuannya, maka akan teranglah jalan Allah bagi orang-orang yang menempuhnya. Ilmu akan tersebar di kalangan kaum muslimin dan jalan-jalan kebatilan akan sepi dari dai-dai syaitan. Untuk perhatikan di sini, Nabi SAW sudah menyebutkan memang
tentang akan adanya dai-dai yang sesat. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga yang lainnya dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin." Sesungguhnya yang paling aku takuti atas umatku yaitu imam-imam yang menyesatkan, yaitu dai-dai yang menyesatkan. Artinya Nabi SAW sudah mengetahui bahwa nanti akan ada imam-imam yang menyesatkan, dai-dai yang menyesatkan. Itu yang paling dia khawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi juga pernah menyebutkan tentang dai-dai yang berada di tepi jurang jahanam, doa ala bawah jahanam. Dai-dai yang berada di tepi jurang jahanam, yaitu mereka yang mendakwakan dakwah syirik, yang mengajak manusia kepada kesyirikan, yang mengajak manusia kepada bid'ah, yang mengajak manusia kepada kesesatan. Ini dai-dai yang dikatakan dai-dai syaitan, yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Hamid bin Badiz rahimahullah. Jadi ingat, perkataan ini tegas karena apa? Karena merusak agama para dai ini. Sampai disebutkan dengan jalan-jalan syaitan, dai-dai syaitan. Karena apa? Karena mereka merusak agama ini. Jadi kita harus punya kecemburuan kepada agama Islam, bukan dibiarkan. Dan kalimat ini kalimat yang ringan dengan mengatakan demikian. Karena betul mereka membawa manusia kepada kesesatan, sesat, membawa kepada kesyirikan, membawa kepada bid'ah, membawa kepada kebinasaan, dan enggak menjelaskan tentang indah-indahnya agama Islam ini. Justru mereka mengajak berkesesatan. Maka disebutkan dengan kalimat-kalimat seperti ini supaya orang tahu. Dan yang pertama kali menyebutkan yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah menyebutkan demikian. Yaitu Rasul menyebutkan tentang imam-imam yang menyesatkan. Nabi menyebutkan a'immatul mudillin. Dan Nabi paling takut kepada mereka ini, orang-orang yang menyesatkan manusia. Begitu juga tentang orang-orang yang mereka membaca Al-Quran, tapi mereka juga menyesatkan manusia. Sampai Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad yang hadisnya hasan, Nabi bersabda, "Aktsaru munafiqi ummati qurra'uha." Kebanyakan munafiknya umatku para pembaca Al-Quran, para penghafal Quran. Kenapa? Mereka baca, mereka tidak tadabburkan isinya. Mereka enggak gunakan, mereka enggak amalkan, enggak mengajak manusia kepada tauhid. Mereka gunakan buat dunia. Maka Nabi menyebutkan aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Ya, sampai di sini dulu kajian kita, sampai halaman 621. Adapun selanjutnya ini panjang pembahasan tentang kewajiban yang terbesar yang wajib ditempuh oleh para dai, ustadz dan ulama adalah meniti jalannya para nabi, jalannya para rasul alaihi wassalatu wassalam dalam berdakwah menuju kepada Allah, yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang wajib ditempuh oleh para dai, para ustadz, para kiai dan semuanya. Mereka wajib menempuh jalannya jalannya para rasul dalam berdakwah. Wajib dia menempuh jalannya Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, yaitu mengajak umat ini kepada tauhid, mengajak mereka untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, mengajak mereka kepada taatan kepada Allah, mengajak mereka untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, dan menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan, menjauhkan segala macam bentuk bid'ah, dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum untuk Al-Ustaz yang telah menyampaikan materi bahasan yang sangat bermanfaat dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan materi bahasan yang Ustaz sampaikan. Silakan kami coba sapa dari penelpon yang pertama 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebelumnya Bapak dikecilkan volume radio atau televisinya. Silakan, dengan siapa, dari mana Pak? Iya,
Silakan, dengan siapa dari mana? Dengan Abu Lukman di Jakarta. Silakan pertanyaannya Pak Abu Lukman. Begini Ustaz, dalam rangka menyampaikan atau menyebarkan ilmu itu Ustaz, bolehkah Ustaz sebagian dari isi Ustaz Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini yang ditulis oleh Ustaz saya foto terus saya sebarkan di medsos seperti Facebook atau WA gitu. Atau mungkin ke karya tulis dari buku-buku Ustaz yang lain Ustaz. Demikian saja Ustaz, terima kasih Ustaz. Iya. Pertanyaan tentang materi bahasan tidak ada ya Pak ya? Baik. Maksudnya boleh nggak Ustaz disampaikan Ustaz? Oh gitu. Baik. Terima kasih Pak Abu Lukman. Barakallahu fiik. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sedikit tanggapan Ustaz, silakan. Iya, tentang masalah buku ini di fotokopi atau dibagikan, boleh aja, nggak ada masalah. Yang terbaik ya diberikan bukunya, diberikan hadiah kepada orang-orang, umpamanya diberikan hadiah kepada kiai-kiai, ustadz-ustadz, ajengan, kemudian juga para ulama, diberikan baik buku ini, biar mereka baca. Karena juga kalau kita lihat banyak para dai juga yang tidak baca. Dia menganggap bahwa dulu pernah belajar di pondok merasa cukup. Padahal tetap seorang dai tetap harus baca, nuntut ilmu wajib. Paling tidak minimal dia 4 jam. Nah, diberikan buku ini Syarah Akidah, mereka akan baca, tahu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena rata-rata kaum muslimin yang ada di Indonesia juga para dai-nya mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Berikan buku ini hadiah untuk mereka, manfaat. Tapi kalau kita nggak sanggup untuk membelikan buku-buku ini, ya antum bisa juga ambil sebagian, jelaskan, tapi nggak boleh dikurangi, nggak boleh dirubah, isinya nggak boleh dirubah. Boleh diberikan, nggak ada masalah. Diambil satu bab, kemudian disampaikan atau dibikin buletin, boleh aja. Tapi yang terbaik berikan bukunya kepada para ustadz, para dai. Karena yang paling pokok itu para dai dulu, para ulama dulu. Biar mereka baca buku ini agar bermanfaat buat Islam dan kaum muslimin. Nah. Yang lain. Akhiran demikian Pak Abu Lukman di Jakarta, semoga bermanfaat. Silakan berikutnya masih dari penelpon di 0218236543. Ya, silakan. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dari mana? Dengan Ibu Nur di Artiris. Silakan pertanyaannya Ibu Nur. Ya, terima kasih. Begini Ustaz, apakah seorang laki-laki mempunyai jambang yang dari telinganya Ustaz sampai ke jenggot, apa itu boleh disyukur Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Jadi materinya apa, pertanyaan nggak ada kaitan dengan materi kajian. Pertanyaannya nggak ada kaitan dengan materi kajian. Cuma saya jawab juga berkaitan dengan masalah jenggot. Jenggot ini hukumnya wajib. Di dalam buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu saya sebutkan tentang tidak bolehnya kita menyerupai orang-orang kafir. Itu dilihat di halaman 504. Di halaman 504 di buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi seorang muslim tidak boleh menyerupai orang-orang kafir pada apa yang telah menjadi ciri khas mereka dalam permasalahan duniawi, seperti makan, minum, dan pakaian, dan juga ciri khasnya yang berkaitan dengan agama. Rasulullah bersabda, khaliful musyrikin wa wafiru liha wa ahfu syawarib. Berbedalah dengan orang-orang musyrik. Hendaklah kalian pelihara jenggot dan tipiskan kumis kalian. Disuruh di sini menyalahi kaum musyrikin, disuruh untuk memelihara jenggot. Jadi laki-laki itu diperintahkan untuk memelihara jenggot. Dan kalau dicukur hukumnya haram. Nah, pengertian tentang jenggot ini sebagian ulama menyebutkan yaitu di bagian bawah ini aja. Sebagian juga masuk, yaitu cambang masuk juga bagian daripada jenggot. Definisi dari lihya itu sebagian ulama menyebutkan bahwa jenggot cambang itu masuk. Gitu. Jadi dicukur habis hukumnya haram, nggak boleh. Jenggot dicukur nggak boleh, hukumnya haram. Jadi disuruh oleh Nabi SAW memelihara jenggot dan tipiskan kumis kalian. Jadi kumis itu tidak dicukur habis, tidak, ditipiskan. Jadi bukan dicukur habis, ditipiskan. Dan riwayat-riwayat tentang masalah memelihara jenggot ada berapa riwayat?
Ini yang riwayat diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Ada juga riwayat yang lain yang Nabi menyebutkan tentang u'fu. Kemudian juga di sini disebutkan wafiru. Juga u'fu, disuruh panjangkan jenggot, biarkan jenggot. Ini juga ciri khas dari laki-laki, dan sebagai seorang muslim harus berbeda dengan kaum musyrikin. Cukur jenggot hukumnya haram menurut seluruh imam mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri dan yang lainnya. Mencukur jenggot hukumnya haram. Nah, yang lain. Kelahiran jawaban dan nasihatnya. Kami berikan kesempatan kembali untuk penelpon yang ketiga, dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan Ustaz tadi. Silakan di 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Dari hamba Allah di Sumatera Barat, Ustaz. Silakan Bapak. Dari hamba Allah dari Sumatera Barat, Ustaz. Ya, silakan Bapak ke pertanyaannya. Saya mau menanyakan, Ustaz, Ya. apakah pelaku bid'ah itu juga merusak akidah, Ustaz? Ya. Apakah pelaku bid'ah misalnya dalam hal menjelang Ramadan seperti ini, Ustaz, banyak kesyirikan terjadi seperti hal itu mempercayai bahwasanya menjelang Ramadan inilah di waktu itu untuk mengunjungi atau mendatangi kuburan-kuburan tertentu untuk melakukan ritual-ritual tertentu, Ustaz. Iya. Dan itu Baik. itu yang pertama, Ustaz. Itu yang tambah dua, Ustaz. Mohon maaf, satu saja Bapak ya, karena waktu yang terbatas. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak di Sumatera Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan. Ya, tentang masalah ahlul bidah, apakah mereka itu merusak akidah juga? Iya, merusak. Yang pertama kali yang dirusak oleh ahlul bidah tentang akidah, tentang tauhid. Yang pertama kali dirusak oleh pelaku bid'ah adalah tentang tauhid. Makanya kita harus perhatikan bahwa yang namanya ahlul bid'ah mesti dia di samping merusak ibadah-ibadah kaum muslimin, juga merusak akidah. Yang paling pokok merusak akidah, mengajak orang kepada kesyirikan, mengajak orang kepada perbuatan bid'ah. Makanya Nabi SAW mengingatkan kaum muslimin dalam beberapa hadisnya. Nabi bersabda SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Nabi sudah ingatkan bahwa setiap bid'ah itu sesat. Saya jelaskan di sini bahwa agama Islam sudah sempurna. Dalam buku ini sudah saya jelaskan. Enggak boleh orang menambah-nambah lagi satu acara atau ibadah, karena Nabi sudah lengkap menjelaskan. Kalau dia masih menambah-nambah sesuatu, acara-acara atau keyakinan-keyakinan atau yang lainnya, berarti dia mempunyai anggapan agama Islam belum sempurna. Sedangkan Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Tentang masalah kesyirikan, banyak sekali di Indonesia orang melakukan kesyirikan. Tentang bid'ah banyak, enggak perlu disebutkan satu persatunya, ribuan bid'ah. Cuma sekarang bagaimana kita mulai dakwah ini mengajak umat kepada tauhid, itu dulu awal. Jangan kita sibukkan dengan perkara-perkara yang mereka lakukan dalam perbuatan bid'ah. Capek kita tegur satu persatu, dan orang nggak bisa terima dakwah kita. Kita mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Orang nggak bisa terima. Betul, memang itu bid'ah. Tapi dari mana kita harus mulai dulu? Mulainya dari tauhid. Jelaskan, berikan pengertian mereka tentang agama Islam ini, tentang indahnya agama Islam ini, tentang sempurnanya agama Islam. Jelaskan dari asas dulu. Bagaimana tentang makna la ilaha illallah dan juga makna Muhammad Rasulullah. Jelaskan kepada umat. Itu dulu awal. Setelah kita jelaskan semuanya, baru kita bahas satu persatu. Kalau seandainya pun mereka tanya, kalau enggak, jelaskan dulu yang benarnya. Artinya bagaimana mereka beribadah kepada Allah dengan benar. Adapun kesalahan-kesalahan itu akan mereka tinggalkan setelah kita jelaskan kepada mereka yang benarnya. Gitu. Tapi kalau kita disibukkan menjelaskan kepada umat ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, nggak akan ada habisnya. Tapi jelaskan dulu bagaimana yang sunnah itu yang mereka harus kerjakan. Yang asas yang belum dikerjakan dan belum diketahui oleh sebagian kaum muslimin tentang makna syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, belum tahu mereka. Jelaskan dulu tentang tauhid. Jelaskan juga tentang bagaimana cara wudhu yang benar. Jelaskan kepada mereka tentang cara sholat yang benar. Kaum muslimin sholatnya belum benar.
Kalau sholatnya sudah nggak benar, yang lain ikut nggak benar. Yang lain ikut nggak benar. Karena yang pertama dihisab pertama kali masalah apa? Sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Nah ini belum dijelaskan. Banyak juga para dai nggak menjelaskan bagaimana sholat yang benar. Sholat dulu jelaskan yang benar. Nanti di samping menjelaskan sholat, jelaskan juga ini nggak ada contohnya yang seperti ini, nggak ada contoh. Tapi jelaskan dulu yang benar kepada mereka. Jadi jangan kita sebentar-bentar mengatakan ini perbuatan, ini bid'ah. Orang nggak bisa terima seperti itu. Jelaskan dulu yang benarnya kepada umat dalam dakwah ini, yang hak itu. Jelaskan. Yang penyimpangnya juga dijelaskan nanti, tapi setelah dijelaskan kepada mereka. Agama Islam yang benar itu yang bagaimana, tentang mana, tauhid yang benar bagaimana, sholat yang benar bagaimana, jelaskan. Nah ketika mereka tahu ini yang benar begini, timbul pertanyaan, yang selama ini saya tahu begini, yang saya ajarkan begini yang benar, selalu kamarat musun. Berarti itu nggak benar, nggak ada contoh dari Nabi. Jadi mereka nanti akan paham. Tapi kalau sudah awal kita sudah menghujat tentang bid'ah, mereka nggak bisa terima karena mereka belum paham. Jelaskan kepada mereka tentang ilmu dulu. Ajarkan mereka untuk menuntut ilmu syar'i atau jelaskan tentang ilmu syar'i yang sebenarnya. Naam. Baik, terima kasih Ustaz Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Berikutnya kami angkat pertanyaan dari beberapa penanya. Ada 2 penanya, Bapak Heru di Bekasi, kemudian hamba Allah di Jambi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya belum mampu untuk berdakwah secara langsung kepada keluarga ataupun masyarakat di kampung kami. Akan tetapi kami hanya bisa menunjukkan media dakwah semisal Roja ini yang berisi dakwah tauhid kepada kerabat dan tokoh agama di kampung kami. Akan tetapi sebagian dari tokoh agama melarang untuk mendengarkan dakwah tauhid dan akidah yang kami tunjukkan tersebut dengan alasan bahwasannya adanya perbedaan di dalam memahami di mana Allah berada. Mereka beranggapan bahwa Allah berada di atas arsy adalah merupakan kesesatan. Mohon penjelasan dan nasihat dari Ustaz, bagaimanakah kiat untuk bisa memahamkan kepada mereka? Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi tentang masalah dakwah kepada kaum muslimin, tadi sudah saya jelaskan tentang dakwah tauhid dulu, dijelaskan kepada umat ini bahwa tauhid merupakan asas yang harus kita dakwakan kepada semua umat. Tauhid ini merupakan asas yang harus kita dakwakan kepada umat. Kemudian antum sudah berusaha untuk mengajak masyarakat untuk membeli buku-buku sunnah, mendengarkan radio Roja dan yang lainnya. Ini manfaat. Gitu. Antum nggak mampu untuk berdakwah, tapi antum bisa mengajak orang untuk mendengarkan radio Roja, TV Roja, itu bagus. Sebab ini sarana dakwah. Artinya orang bisa mendengarkan tentang tauhid, mendengarkan tentang sunnah, mendengarkan kepada mereka tentang bahaya syirik, ini manfaat. Antum dapat ganjaran, dapat pahala. Nah ketika ada dai-dai yang menentang atau ustaz yang menentang, nggak ada masalah. Dalam dakwah mesti ada tantangan, nggak mungkin enggak. Jangankan kita, para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam berdakwah, jelas dimusuhi oleh siapa? Oleh umatnya. Dan pasti ada, mesti Allah memberikan setiap dai, setiap nabi itu mesti ada musuhnya, pasti. Sekarang saya sebutkan dulu ayatnya ya, bahwa setiap nabi dan setiap dai itu mesti ada musuhnya. Bahkan Allah menyebutkan dengan kalimat setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Allah sebutkan dengan kalimat setan. Antum lihat di dalam surah Al-An'am. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Dalam surah Al-An'am ayat 112 antum lihat, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Setiap nabi itu mesti ada musuhnya. Musuhnya dari mana? Dari setan jenis manusia dan setan dari jenis jin, yang mereka membisikkan sebagian mereka kepada yang lain dengan perkataan yang indah untuk menipu manusia. Di antara mereka ini, di antara setan jenis jin, setan jenis manusia ini yang menolak dakwah yang hak ini, saling membisik, saling bersatu mereka, saling membantu dengan kalimat-kalimat yang indah yang menipu manusia. Kalau seandainya Allah kehendaki, mereka nggak akan kerjakan itu. Tapi biarkanlah mereka, kata Allah, dengan apa yang mereka mengada-ada. Allah biarkan mereka.
Jadi tetap akan ada musuh, tetap ada. Nggak mungkin nggak ada dalam dakwah. Jadi ketika antum berdakwah ada orang-orang atau kiai-kiai atau ustadz atau dai yang memusuhi, wajar. Itulah dakwah. Tapi bukan berarti kita diam, terus kita berdakwah. Nggak boleh kita berhenti dalam dakwah. Harus terus dakwah. Yang mereka kendaki matinya dakwahin dakwah tauhid, nggak akan mati, tetap Allah akan sempurnakan dakwah ini. Mungkin tempatnya dihancurkan, apakah pondoknya atau masjidnya, tapi dakwah nggak bisa dihancurkan. Dakwah ini tetap berjalan selama di langit dan bumi. Makanya tetap berdakwah. Dan tentang masalah disebutkan bahwa di antara mereka tidak setuju bahwa Allah di atas langit. Antum lihat di poin ke-12. Poin ke-12 dari buku ini. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat ulu, ketinggian dari Allah. Kalau mereka dai-dai dan ustadz-ustadz kiai mengaku Ahlussunnah, bahwa Ahlussunnah menetapkan sifat ulu bagi Allah. Yang pertama kali menetapkan demikian Nabi Muhammad SAW dengan dasar ayat Al-Quran. Allah berfirman, amintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Sudah merasa amankah kalian bahwa Allah yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba berguncang. Allah berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Allah yang berkuasa di atas mereka dalam melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Allah berfirman, sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la. Dan Nabi SAW menanyakan kepada seorang budak, aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama, Allah di atas langit. Qala man ana, siapa aku? Qalat anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang mukmin. Seorang mukminah. Kita melihat di halaman 198 di buku ini, buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita jelaskan bahwa Allah berada di atas langit. Yang mengatakan demikian siapa? Allah dalam Al-Quran. Yang mengatakan Allah di atas langit Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh kita ingkari firman Allah. Dan ratusan ayat menyebutkan Allah di atas langit, ratusan ayat. Dan apa beratnya mereka untuk menerima ini? Kewajiban seorang muslim taslim, sami'na wa ata'na. Kenapa? Apa beratnya mereka? Sampai di antara mereka mengingkari tentang Allah di atas langit. Apa beratnya mereka untuk menerima bahwa Allah di atas langit? Kalau mereka mengatakan Allah di mana-mana, Allah di hati, mereka mengingkari Quran, mengingkari sunnah, dan juga dengan ada di mana-mana menunjukkan bahwa Allah ada di tempat yang bersih, tempat yang kotor. Enggak boleh. Allah Maha Suci. Dan ini mengingkaran seperti ini termasuk kekufuran. Makanya kita yang penting bagi kita mendakwakan. Kalau mereka mau terima, alhamdulillah. Enggak terima, enggak ada masalah dalam dakwah. Tapi kita usahakan dengan cara yang baik mendakwakan mereka. 6. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian dua penanya yang terkait dari pesan singkat yang kami bacakan. Kami angkat Ustaz pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami sebagai awam ingin mengetahui bagaimanakah ciri-ciri untuk mengetahui dan mengenal mana dai yang di atas sunnah dan mana dai yang tidak di atas sunnah. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Ya. Tentang dai yang berjalan di atas sunnah dan dai yang tidak berjalan di sunnah, itu bisa dilihat dari yang pertama tentang akidahnya. Yang paling pokok tentang akidahnya, tentang i'tiqad, tentang keyakinan dia. Seperti tadi keyakinan Allah berada di atas langit, keyakinan tentang akidah, yang itu harus yang pokok. Tentang tauhid al-uluhiyah, tentang tauhid ar-rububiyah, tentang tauhid asma' wa sifat. Itu yang paling pokok dulu. Itu keyakinan dia bagaimana. Kemudian yang kedua, bagaimana dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Dia berpegang tidak kepada sunnah Nabi SAW ala fahmi salaf. Jadi Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu dulu kita harus lihat. Kemudian yang ketiga, bagaimana dia menyampaikan dakwahnya. Kita lihat dalam menyampaikan dakwahnya, kan kelihatan. Kan orang itu kita bisa tahu dari penyampaian dakwah dia. Dari apa yang diomongkan, yang didakwakan, dan juga diperbuat oleh dia, kelihatan bahwa orang ini di atas sunnah dengan tidak kelihatan dari apa yang disampaikan. Kalau dia menyampaikannya, mengajak orang kepada syirik, mengingkari sifat-sifat Allah, jelas bukan dai sunnah. Ini dai bid'ah. Atau dia mengajak kepada perbuatan dosa dan maksiat, jelas bukan dai sunnah. Jadi kelihatan ciri-cirinya.
Dan saya sebutkan juga di dalam buku Mulia dengan Masalaf itu ada ciri-ciri dai yang betul-betul di atas sunnah dan dai-dai hizbi. Itu ada poinnya, ada berapa poin yang saya jelaskan. Itu di antara pokoknya tadi itu. Yang pokok dia berpegang teguh pada Quran dan Sunnah al-fahmi salaf, dan juga nanti akan ada di akhir buku ini ada penjelasan. Di akhir buku ini saya jelaskan untuk mengetahui orang itu di atas sunnah dan tidak. Di akhir, di poin terakhir dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah saya sebutkan di sini, yaitu dia harus betul-betul akidahnya selamat. Di sini salamatul mu'taqad, syarat dan kaidah dalam berdakwah. Di poin terakhir, di poin ke-84, itu dai itu harus punya 3 syarat dalam berdakwah. Yang pertama salamatul mu'taqad, selamat tentang i'tiqadnya dia, keyakinannya, yaitu tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifat, dan semua yang berkaitan dengan masalah akidah dan iman. Ini selamat dia. Berarti dia betul-betul harus belajar ini tentang akidah yang benar dan dia menyampaikan juga dengan benar. Yang kedua, salamatul manhaj, yaitu memahami Quran Sunnah sesuai dengan salaf saleh, mengikuti prinsip dan kaidah yang ditetapkan oleh ulama salaf. Jadi manhajnya benar. Jadi ada orang yang akidahnya benar tapi manhajnya nggak benar. Dia menganjurkan orang untuk ikut dalam politik, ikut ini, ikut ini. Ini berarti manhajnya nggak benar ini orang ini. Akidahnya salah tapi manhajnya nggak benar. Yang ketiga, salamatul amal, beramal dengan benar. Ya, seorang yang berdakwah mengajak umat kepada Islam yang benar, maka ia harus beramal dengan benar, yaitu beramal semata-mata ikhlas karena Allah dan ittiba, mengikuti contoh Rasulullah SAW, tidak mengadakan bid'ah, baik i'tiqad, perbuatan ataupun perkataan. Ini tentang syarat seorang menjadi dai sunnah atau dai ahlus sunnah dan dai salaf. Adapun yang selain itu yang bertentangan, ya bukan dai salaf. 6 yang lainnya. Baik. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Silakan kami berikan kesempatan dan untuk penelpon kembali di 0218236543 bagi Anda yang akan bertanya di beberapa menit ke depan untuk pertemuan kita. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, pertanyaannya disampaikan. Dari Firliana di Situbondo. Silakan. Ini Ustadz, ada seorang kiai sebelum meninggal itu berwasiat seperti ini. Kuburkanlah aku di tempat pondok pesantren, biar aku nanti bisa melihatnya kalau ada santri-santriku mengaji gitu, katanya Ustadz. Apakah seorang kiai yang seperti ini apa dinamakan syirik atau bid'ah, Ustadz? Mohon penjelasan Ustadz. Syukran. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan. Tentang masalah wasiat, itu dilihat wasiatnya sesuai dengan sunnah atau tidak. Ada wasiat yang benar, ada wasiat yang tidak benar. Ketika wasiat yang tidak benar, isinya nggak boleh dilaksanakan. Ada seorang berwasiat, kalau saya meninggal kuburkan di dalam masjid. Ini wasiat nggak benar. Nggak boleh dikuburkan dalam masjid. Nggak boleh. Kalau orang mengatakan kan Nabi SAW dikuburkan dalam masjid, tidak dalam masjid. Nabi dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha dan dulu belum masuk dalam masjid. Kemudian perluasan masuk dalam masjid. Jadi kalau dia wasiat demikian nggak boleh. Kemudian yang kedua, ketika dia wasiat bahwa dikuburkan di pondok. Pondok itu bukan kuburan. Pondok lembaga pendidikan. Kalau kuburan dia kuburkan di pemakaman kaum muslimin. Orang dikuburkan di rumah aja wasiat nggak boleh. Khusus untuk Nabi aja sesama Abu Bakar dan Umar. Yang lain nggak boleh orang dikuburkan di rumah. Sebab Nabi bersabda sallallahu la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi nggak boleh menjadikan rumah seperti kuburan. Pemakaman nggak boleh. Yang ketiga tadi disebutkan tentang masalah dia dikuburkan di pondok. Ini juga nggak boleh. Dikuburkan tetap pemakaman kaum muslimin. Maka dalam Islam itu ada pemakaman kaum muslimin, ada pemakaman kafirin dalam Islam. Seperti di Madinah yang ada baqi. Orang muslimin semua dikuburkan di baqi. Karena orang kafir nggak boleh masuk Madinah. Ke Mekah pun nggak boleh, maka nggak ada kuburan untuk mereka, nggak ada. Jadi kalau
tentang masalah dimakamkan di pondok, ini lembaga pendidikan. Kalau dia mengatakan bahwa dengan dimakamkan di situ dia akan dengar orang, dia akan lihat murid-muridnya, ini nggak benar. Karena orang yang sudah meninggal nggak tahu apa-apa. Karena dia berada di alam barzakh, nggak tahu dia orang yang hidup. Jangankan kiai itu, hatta Imam Syafi'i, hatta Nabi Muhammad SAW nggak tahu tentang apa yang terjadi dari umat ini, dia yang tahu. Jadi kalau orang mempunyai i'tiqad, keyakinan yang demikian, ini keyakinan yang batil, keyakinan yang sesat. Siapa aja yang punya keyakinan, apakah dia seorang ustaz, seorang dai, seorang kalau punya i'tiqad enggak benar. Karena apa? Karena bertentangan dengan syariat. Karena orang yang sudah meninggal itu berada di alam barzah, dia nggak tahu tentang apa yang terjadi di muka bumi ini, nggak ada. Nggak tahu tentang keluarganya, nggak tahu tentang anaknya, nggak tahu tentang orang tuanya kalau dia meninggal, nggak tahu sama sekali. Sama sekali nggak tahu. Bahkan kita juga mendengarkan sesuatu dia nggak dengar. Sampai Allah berfirman, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, engkau nggak bisa memperdengarkan orang yang ada di kubur, nggak bisa. Kalau kita disuruh mengucapkan salam, dia ucapkan salam, tapi dia nggak tahu tentang siapa yang datang, siapa yang mendoakan, nggak ada yang tahu. Ini keyakinan yang batil. Kalau dia mengatakan bahwa ada orang mati, dia mengetahui tentang orang yang hidup, ini batil, nggak ada yang tahu. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dari apa yang kita kaji ini kita bertambah ilmu kita, bertambah juga ketaatan kita kepada Allah, bertambah rasa takut kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita sebagai talibul ilm yang bisa mengamalkan ilmu ini dengan ikhlas dan ittiba, dan juga bisa mendakwakan kepada keluarga kita. Karena pokok dalam dakwah itu kita harus jaga keluarga kita lebih dahulu sebelum kita dakwakan umat. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.